Media sosial adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sadar, apa yang kita lihat setiap hari membentuk cara kita menilai diri sendiri dan orang lain. Perempuan sering dinilai dari penampilan fisiknya, sementara laki-laki dituntut untuk selalu terlihat kuat dan maskulin. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang menentukan semua ini? Dan dari sudut pandang siapa, media bekerja? Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua melihat media sosial dengan cara yang lebih kritis melalui konsep male gaze dan female gaze, serta memahami bagaimana keduanya membentuk cara kita memandang gender, baik perempuan maupun laki-laki. Konsep male gaze pertama kali diperkenalkan oleh Laura Mulvey pada tahun 1975. Ia berangkat dari analisis film, tetapi konsep ini relevan hingga hari ini, termasuk di media sosial. Menurut Mulvey, dalam banyak media visual, perempuan seringkali tidak diposisikan sebagai subjek cerita. Sebaliknya, perempuan menjadi objek pandangan yang dilihat, dinilai, dan dinikmati. Male gaze bekerja melalui kamera. Sudut pengambilan gambar, pencahayaan, dan framing seringkali dirancang untuk menyorot tubuh perempuan, bukan pengalaman atau pikirannya. Dalam kondisi ini, perempuan hadir bukan sebagai individu yang utuh, melainkan sebagai tampilan visual yang harus memenuhi selera tertentu. Yang menarik, male gaze tidak selalu disadari. Ia hadir secara halus, berulang, dan akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang normal. Ketika kita berpindah ke media sosial seperti TikTok dan Instagram Reels, konsep male gaze justru menjadi semakin nyata. Banyak konten populer menampilkan perempuan melalui transisi outfit, tarian, atau gerakan tubuh tertentu. Kamera bergerak mengikuti tubuh, bukan cerita. Konten seperti ini seringkali tidak memberikan ruang bagi identitas, latar belakang, atau pengalaman personal. Yang ditonjolkan adalah visual, bagaimana tubuh terlihat di layar. Karena konten ini begitu sering muncul, kita mulai menganggapnya biasa. Padahal di balik itu terdapat proses objektifikasi yang terus diulang. Disinilah male gaze bekerja paling kuat, ketika objektifikasi terasa normal dan tidak lagi dipertanyakan. Male gaze tidak hanya hadir di konten personal, tetapi juga dalam iklan dan e-commerce. Dalam iklan produk kecantikan, perempuan sering ditampilkan dengan ekspresi pasif, tubuh ideal, dan visual yang bersih. Tubuh perempuan menjadi alat untuk menarik perhatian, bukan sebagai subjek dengan cerita. Iklan-iklan ini secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa perempuan yang ideal adalah perempuan yang sesuai dengan standar visual tertentu. Media, dalam hal ini, tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual standar kecantikan dan ekspektasi sosial. Standar ini kemudian direproduksi berulang kali, hingga akhirnya membentuk cara masyarakat memandang tubuh perempuan. Dampak dari representasi ini tidak berhenti di layar ponsel. Ia masuk ke cara perempuan memandang dirinya sendiri. Banyak perempuan merasa harus selalu tampil sempurna, takut dianggap kurang menarik, dan mulai membandingkan tubuh nyata dengan representasi media. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang berekspresi berubah menjadi ruang tekanan dan penilaian. Dalam konteks ini, male gaze bukan hanya soal visual, tetapi soal relasi kuasa, siapa yang dilihat dan siapa yang berhak menentukan nilai. Sebagai respons terhadap male gaze, muncul konsep female gaze. Female gaze menawarkan sudut pandang yang berbeda, lebih empatik dan manusiawi. Dalam female gaze, perempuan tidak lagi ditampilkan untuk dilihat, melainkan untuk didengarkan dan dipahami. Konten storytelling dan self-love di media sosial memperlihatkan perubahan ini. Kamera tidak lagi fokus pada tubuh, tetapi pada wajah, suara, dan pengalaman.
Di sini, perempuan menjadi subjek yang mengontrol bagaimana dirinya direpresentasikan. Female gaze membuka ruang bagi representasi yang lebih jujur dan beragam tentang perempuan. Female gaze juga dapat kita temukan dalam film Yuni karya Camilla Andini. Film ini tidak menampilkan perempuan sebagai objek visual, sebaliknya, kamera mengajak penonton masuk ke dalam dunia batin tokoh perempuan. Melalui ekspresi wajah, dialog tenang, dan tempo yang perlahan, penonton diajak memahami tekanan sosial dan konflik batin yang dialami Yuni. Tubuh tidak dieksploitasi, emosi menjadi pusat cerita. Inilah esensi dari female gaze. Perempuan tidak sekedar dilihat, tetapi dipahami. Namun, pembahasan gender tidak berhenti pada perempuan. Media juga membentuk cara laki-laki melihat dirinya sendiri. Iklan olahraga dan konten motivasi maskulin sering menampilkan laki-laki sebagai sosok yang harus kuat, tangguh, dan tidak boleh lemah. Menangis, ragu, atau menunjukkan emosi sering dianggap bertentangan dengan citra maskulin. Standar ini menciptakan tekanan tersendiri bagi laki-laki, membuat mereka sulit mengekspresikan perasaan dan meminta bantuan. Dengan kata lain, konstruksi gender dalam media berdampak pada semua pihak. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa media tidak pernah benar-benar netral. Melalui male gaze dan female gaze, kita belajar bahwa cara media menampilkan gender selalu membawa sudut pandang tertentu. Dengan memahami hal ini, kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih kritis. Tidak hanya melihat, tetapi juga mempertanyakan. Kenapa pada akhirnya media yang adil adalah media yang memberi ruang bagi manusia untuk tampil sebagai manusia, bukan sekedar objek pandangan atau standar ideal.